Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Udah semangat? Yuk kita siapin diri kita dan hati kita semangat untuk beribadah pada hari ini. Tapi untuk membangkitkan semangat itu, kita harus goyangin dulu badan kita dengan menyanyikan lagu Ice Breaking dulu. Yuk kita lanjut aja, langsung gerak dan bernyanyi ya. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Musik. Anak terang, tugasku memberi apa? Aku anak terang, Tuhan yang pimpin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, siapa yang pimpin? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan beralih ke lagu kedua buat membangkit semangat kita, yaitu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Apa? Besar. Nah adik-adik, kita sudah lagu ketiga nih. Pastikan adik-adik masih dengan semangat untuk menyanyikan lagu ini, supaya kita tetap menjaga tubuh kita semangat mendengarkan firman Tuhan nantinya. Kita nyanyikan lagu ketiga kita, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, anaknya dan juga mari kita puji tangan kiri kaki kanan kaki kiri putar lalu. Nah adik-adik silakan duduk manis. Tetapi adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya dan juga kidung cerianya. Saat lagi kita akan mulai memasuki ibadah kita. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik dan tetap semangat ya. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita sesungguhnya, kita akan menyanyikan lagu Mars Pelekat PA seperti biasa. Adik-adik boleh bangkit berdiri kalau memungkinkan. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelekat PA dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang tinggi. Terbentanglah dan Tuhan
adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Adik-adik bawa kidung cerianya dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Oke adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan membaca nats pembimbing kita pada hari ini, terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Kalau adik-adik sudah dapat, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Mari kita sedang doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari Minggu ini. Ya Bapa, kami mohon berkat dan bimbingan-Mu, agar kami dapat menjalankan ibadah kami dengan baik dan dengan ketulusan hati. Ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa kami, agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik, dengarkanlah doa kami, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 10. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Yuk kita lanjut menyanyikan lagu selanjutnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Layan. Yuk kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah sampai untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu ini agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa, serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk kakak lain yang bertugas, kiranya Engkau memberkati mereka agar dapat membimbing kami anak-anak-Mu ini melalui perantaraan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Ya, pada pagi hari ini kakak minta adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitab adik-adik, dan kita buka Alkitab kita yang terdapat pada kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan 17. Kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan 17. Oke, sudah terbuka Alkitabnya adik-adik? Yuk kita baca 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang 10 sampai dengan 17. 1, 2, 3. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus,
atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus bisa disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kriptus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan menjalankan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, cerita IMPA kita pada pagi hari ini menceritakan tentang perpecahan di jemaat Korintus. Nah, jadi pada waktu itu terjadi perpecahan di jemaat Korintus yang terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu adalah golongan Bapak Paulus, yaitu orang-orang yang menganggap Bapak Paulus sebagai orang yang terhormat. Jadi dia menyombongkan kepada semua orang dan menceritakan bahwa Bapak Paulus itu adalah orang yang terhormat. Lalu yang kedua adalah golongan Bapak Apolos. Nah, Bapak Apolos ini dianggap orang-orang tersebut sebagai orang yang memiliki talenta atau kelebihan kemampuan berbicara yang baik adik-adik di semua orang. Jadi disombongkan tuh Bapak Paulus kepada semua orang. Lalu yang ketiga yaitu golongan Bapak Kefas. Nah, di sini Bapak Kefas dianggap sebagai orang yang berwibawa, dan karena Bapak Kefas ini sebagai orang yang lebih tua, disombongkan oleh orang-orang tersebut bahwa dia lebih berwibawa daripada orang-orang lain. Itu golongan yang ketiga. Lalu yang keempat itu ada golongan netral, yaitu golongan Kristus adik-adik. Nah, keempat golongan ini memiliki prinsip atau pendapatnya masing-masing mengenai orang kesukaan mereka masing-masing. Nah, tapi dalam kitab Korintus ini, Bapak Paulus menginginkan apa ya adik-adik? Apa permintaan Bapak Paulus kepada jemaat di Korintus? Ada yang tahu? Oke, kita baca pada ayat yang ke-10 ya adik-adik. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Itu maunya Bapak Paulus. Ada dua kata yang dapat kita ambil di ayat 10 ini. Kata yang pertama itu ada seia sekata. Seia sekata ini mempunyai arti kita harus memiliki satu tekad dalam mempertahankan kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kita harus punya tekad untuk mempertahankan kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi harus seia sekata, kita harus bersama agar tujuan kita tercapai. Yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah sehati sepikir. Nah, sehati sepikir ini memiliki arti, yaitu memiliki sikap mau saling diatur dan dapat menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Sehati sepikir. Jadi kita harus mau menyesuaikan diri dan dapat diatur oleh orang lain. Menyesuaikan diri. Contohnya ketika kita sedang gotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita, harus mau menyesuaikan diri, harus mau mengangkat sampah, membantu Pak RT untuk membersihkan halaman lapangan, menyapu. Kita harus mampu menyesuaikan diri seperti itu. Jadi adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, apa
apa sih inti firman-Nya yang dapat kita ambil? Nah, yang pertama, kita harus memiliki sikap yang mau untuk diajak bekerja sama. Contohnya dengan orang tua nih ya, ketika ditugaskan mama atau papa untuk membersihkan rumah, adik-adik mau untuk membantu mama atau papa adik-adik semua, menyapu lantai rumah, bersihkan kamar, bersihkan jendela, seperti gambar. Oke, lalu yang kedua, memiliki sikap yang dapat diatur dan dapat menyesuaikan diri, dalam artian tidak egois ya adik-adik. Di sini kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat pribadi adik-adik. Jadi kita dengarkan dulu pendapat teman-teman kita atau orang tua kita sebelum kita menyampaikan pendapat pribadi. Jadi jangan egois, maunya kita aja yang mengutarakan pendapat kita ke orang tua. Aku nggak suka mama begini, papa begini, begitu. Tapi kita nggak mau mendengarkan perkataan orang tua dulu. Nah, adik-adik, di sini Kak Jogi harap adik-adik itu semua dapat mendengarkan perkataan orang lain terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Dalam artian tidak marah-marah, harus baik-baik. Kita pikir dulu nih apa masalahnya, kita dengar pendapat dulu, baru kita dapat menyimpulkan inti dari permasalahan dan kita mendapatkan solusinya seperti apa. Seperti itu ya adik-adik ya, ketika ada masalah. Jangan lupa untuk berdoa ketika kita sedang ada masalah, karena doa itu berarti kita meminta pertolongan Tuhan Yesus adik-adik. Oke, itu inti firman Kak Jogi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kak Jogi berharap adik-adik semua mau melaksanakan inti firman ini dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Yohanes nih. Kita saat ini sudah mendengarkan firman tentang bagaimana cara kita hidup rukun dalam berjemaat ya. Nah, saat ini kakak pengen tahu nih, kira-kira kalian bisa nggak nih ngapalin ayat yang kakak kasih. Saat ini tugas dari kakak adalah menghafalkan satu ayat, yaitu Mazmur 133 ayat 1. Nah, di situ nanti kalian bikin videonya, dikumpulkan ke kakak layan masing-masing ya di lingkungannya. Sampai jumpa lagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman dari kakak layan, kita akan merespon firman itu dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Dibuka ya Kidung Cerianya supaya kita bisa nyanyi bareng-bareng. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah boleh mendengarkan firman-Mu melalui kakak layan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Ya Tuhan,
kami mau berdoa terkhususnya untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ya Bapa, sehingga tidak dapat mengikuti IMPA online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami agar dapat pulih dan sembuh kembali, dan berkatilah obat-obatannya agar teman-teman kami semua bisa mengikuti IMPA online di minggu depan ya Bapa. Ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa terkhususnya untuk kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami agar dapat selalu memberikan kami nasihat agar seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa kehidupan kami. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa terkhususnya untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintahan dan instansi-instansi dan para menteri ya Bapa, kiranya agar dapat membimbing Indonesia menuju negara yang lebih maju lagi ya Bapa, dan terlepas dari virus COVID-19. Ya Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa terkhususnya untuk pelayanan Pelkat PA ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pelayanan Pelkat PA ini agar dapat semakin semangat untuk melayani dan semangat untuk beritakan firman-Mu kepada adik-adik kami ya Bapa. Ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, setelah itu kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena berkat-Nya selama ini. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan kita sambil mengidungkan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Oke adik-adik, setelah memberikan persembahan tadi, mari kita sama-sama doakan persembahan itu agar menjadi berkat bagi sesama kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan rahmat-Mu sampai hari ini kami dapat hidup berkecukupan. Ya Bapa, kiranya persembahan yang kami berikan hanya daripada-Mu lah asalnya ya Bapa, agar kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat sekitar kami. Ya Bapa, kami persembahkan persembahan kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA dari Kakak Layan. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kakak ingin menyampaikan Warta PA, Warta Pelkat PA. Nah, yang pertama kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online pada hari ini. Nah, kedepannya kita ajak lagi teman-teman kita untuk ikut IMPA online bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua kakak ingin mengingatkan untuk melakukan aktivitas yang sudah diberikan tadi oleh kakak Layan di kelasnya masing-masing. Nah, setelah mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa kirimkan aktivitas tersebut ke kakak Layan di lingkungan masing-masing. Nah, yang ketiga, kakak juga ingin mengingatkan untuk adik-adik yang meminta nilai agama untuk di sekolahnya. Nah, nilai agamanya sudah ada dan bisa diambil di pos satpam di depan gereja. Nah, sekian Warta PA yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita udah hampir di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menutup sepenuhnya ibadah ini, kita akan menyanyikan dulu lagu dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak.
Oke adik-adik, tiba waktunya kita untuk doa penutup. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah boleh mendengarkan dan mengikuti IMPA online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak lain kami ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan kami agar dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu. Terimalah doa ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti IMPA. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.